Selamat pagi semua, salam sejahtera dan sehat selalu. Saat ini kami banyak sekali menerima keluhan dari sahabat-sahabat maupun teman-teman biotek farmasi Indonesia mengenai penanganan kesehatan modern saat ini. Terapi dan pemberian obat sintetik tidak banyak memberi perubahan yang ke arah lebih baik, bahkan banyak sekali menimbulkan masalah-masalah atau penyakit-penyakit baru, dan otomatis penanganan terapi dan obat-obatnya juga bertambah. Di Amerika sendiri saat ini, Donald Trump dan Secretary of Health Robert F. Kennedy sudah melarang vaksinasi COVID kepada masyarakat yang sehat. Banyak juga vaksin-vaksin lain sudah mulai di stop, tidak sembarang diberikan kepada rakyat. Mereka menyampaikan terang-terangan kepada publik bahwa anggota Kongres Legislatif di Amerika telah dilobi oleh puluhan perusahaan farmasi global. Lalu imunisasi dan vaksin seperti vaksin polio, hepatitis, meningkatkan risiko anak-anak kecil mengalami kerusakan otak seperti autis, ADD, itu naik hingga lebih dari 1000%. Maka saat ini, ya saya mulai berani menyampaikan hal-hal yang berlawanan dengan Big Pharma dan kesehatan modern saat ini. Yang dulunya sensitif, izinkan saya memberikan beberapa fakta yang tidak bisa terhapus. Sejarah itu tidak bisa rewritten atau ditulis kembali, tetap tercatat. Dunia kesehatan mempunyai nilai ekonomi yang sangat-sangat besar, mungkin yang terbesar di dunia. Itu disadari oleh Rockefeller, yang saat itu mungkin saat ini juga orang terkaya di dunia, yang berkecimpung di bidang petroleum. Nah, waktu Rockefeller ingin masuk ke industri farmasi, dia memiliki masalah, melihat ada masalah. Pada saat itu institusi atau sekolah-sekolah kesehatan masih mengajar ilmu-ilmu kesehatan dengan menggunakan obat alam ataupun herba. Kemudian dia merekrut yang namanya Ivy Lee, cikal bakal yang namanya public relations saat ini. Untuk membuat opini publik, dia sebagai filantropis, pengusaha yang dermawan, ya. Kemudian dia juga merekrut yang namanya Abraham Flexner untuk meneliti seluruh institusi kesehatan pada saat itu. Setelah itu tahun 1910 keluarlah laporan namanya Flexner Report. Dalam laporan itu disebutkan bahwa pengobatan alam atau herbal adalah tidak saintifik. Kemudian Rockefeller menggunakan pengaruhnya untuk melobi Kongres dan pemerintah untuk merilis dan mengesahkan analisa dan report. Lalu publik pun diarahkan untuk menggunakan allopathetic atau synthetic medicine, zat sintetis, vaksin maupun pembedahan. Jadi obat-obatan yang sudah digunakan ribuan tahun oleh nenek moyang kita itu dilarang. Bahkan sekolah-sekolah yang masih mengajar ataupun orang masih mengajar pengobatan herbal di penjara. Nah, itu berlangsung sampai saat ini, dan kita namanya adalah pengobatan modern. Ingat, pengobatan modern adalah dari barat, bukan dari China, Indonesia, atau India. Nah, artinya sama dengan sintetik. Sintetik itu adalah artificial, buatan, ataupun rubber, plastik, dan bahan dasar petroleum. Nah, secara logikanya, jika teman-teman mengkonsumsi bahan sintetis dalam bentuk obat atau makanan jangka panjang, kira-kira ada efek samping atau tidak? Ya, kalau tidak ada efek samping, ya dilanjutkan saja. Nah, karena tubuh kita ini bereaksi dengan kimia itu, menimbulkan lagi reaksi-reaksi kimia lainnya. Kebanyakan obat-obat sintetik itu hanya menekan gejala, tidak bisa menimbulkan. Makanya orang dipaksa untuk minum obat seumur hidup. Itulah bentuk komersialisasi pengobatan kesehatan modern saat ini. Oke, jadi saya mau mengajak lagi teman-teman balik ke alam ya. Tapi kita harus fair dulu ya. Kenapa rumah sakit pada saat ini tidak mau mempreskripsi obat herbal? Ya, kita harus fair. Karena obat-obat herbal saat ini tidak memiliki bukti atau efikasi cukup untuk menangani semua gejala. Contohnya untuk penurunan gula darah. Coba obat herbal mana yang ada bukti bisa menurunkan gula darah ataupun yang memperbaiki fungsi ginjal? Tidak ada obat herbal yang bisa membuktikan dia bisa meningkatkan fungsi ginjal. Jadi fair, obat-obat herbal saat ini tidak bisa menggantikan obat-obat kimia. Makanya obat herbal ataupun suplemen itu selalu disampaikan itu sebagai komplementer ataupun sampingan tuh, dan tidak bisa menjadi obat primer. Sekarang ada biotek farmasi Indonesia. Mungkin dunia kesehatan pemerintah saat ini belum begitu nyambung dengan biotek farmasi Indonesia. Kenapa? Karena memang selama ini herbal identifikasi itu sebagai obat sampingan yang tidak bisa menandingi efikasi obat sintetik. Nah, dengan advanced biotechnology, bahan-bahan alam itu bisa dimaksimalkan manfaat efikasinya ratusan ribuan kali lipat, sehingga bisa seperti Galens dan obat-obat lain di biotek farmasi Indonesia. Ada lagi informasi yang sedikit saya mau sampaikan ke teman-teman ya. Sebagai informasi, ini sedikit saja. Banyak sekali di sosmed itu saya melihat banyak orang ya yang menjual produk
multi level marketing MLM yang menyampaikan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Nah, mohon maaf ya, MLM ini kan modalnya 100.000 dijualnya bisa 5 juta dan cuma hanya dikemas dan di market dengan gaya-gaya MLM. Ada juga bilang ada rekomendasi dari Kemenkes. Kemenkes itu tidak boleh merekomendasikan suplemen kepada publik, tidak boleh sembarang percaya. Oke, tadi sudah disampaikan ya mengenai produk kami di Alliance. Apa sih perbedaan obat herbal yang diciptakan oleh Biotek Farmasi Indonesia dibandingkan dengan herbal-herbal atau suplemen-suplemen lain? Semua produknya Biotek bisa dibuktikan dalam jangka waktu tertentu. Untuk gula darah bisa 90 menit bisa dibuktikan turun atau tidak. Langsung bawa alatnya sendiri juga bisa. Tinggal teman-teman cek di sosmed kami, Biotek Farmasi Indonesia, kapan kita ada event. Semuanya gratis. Obatnya sangat-sangat aman. Untuk fungsi ginjal, IGFR bisa dilihat juga dalam sebulan. HbA1c bisa juga dilihat dalam 45 hari. Jadi, obat-obat Biotek Farmasi Indonesia ini, walaupun herbal, memiliki efikasi melebihi obat sintetik. Dan tidak mungkin ada produk herbal yang bisa menandingi efikasinya produk Biotek Farmasi Indonesia. Jadi, teman-teman jika punya masalah-masalah penyakit, ingin berkonsultasi, bisa kontak langsung ya Biotek Farmasi Indonesia di nomor-nomor ini. Saya pikir sekian dulu informasi dari saya. Saya simpan dulu ya, masih banyak sekali informasi-informasi yang sangat-sangat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Akan saya sampaikan pada video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.